Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sadar hukum atau kesadaran hukum. Langsung saja. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan, kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogianya kita lakukan atau perbuat, atau yang seyogianya tidak kita lakukan atau perbuat, terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Terus, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Sukanto dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka. Kemudian pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya. Tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhinya. Kemudian selain dari itu, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. Terus pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Lain dari itu juga ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok, atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jadi menurut Sukanto dalam Nur Hidayat ada beberapa indikator dari kesadaran hukum yang sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Jadi yang pertama ada indikator pertama. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian indikator yang kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
Misalnya ada pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan di sekolah. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Kemudian indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu di mana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku. Yang tentunya peraturan itu yang berlaku di sekolah. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama ada tindakan. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Selain itu juga menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Kita mulai dari pendidikan formal. Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah, dari TK sampai jenjang pendidikan tinggi. Tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Susunan negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah, setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan sense of justice pada murid-murid, perlu dibentuk suatu dewan murid dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum, perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik. Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas, dan sebagainya yang diisi dengan perlombaan-perlombaan. Contohnya lomba mengarang, lomba membuat moto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum. Pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ditujukan kepada masyarakat luas, meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penyuluhan hukum, kampanye, dan pemeran. Kita langsung saja ke penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni di samping mengetahui, memahami, menghayati, sekaligus mematuhi atau mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, penyuluhan hukum langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa. Misalnya, ceramah, diskusi, temu, simulasi, dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara. Misalnya, radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.
Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama cerita bergambar atau strip yang bersifat heroik, akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan. Kemudian selain penyuluhan, ada juga kampanye. Kampanye meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara ajak yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan. Misalnya ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pameran. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif, edukatif, maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku, vademekum, brosur, serta leaflets. Di samping diperlihatkan film, slide, VCD, dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar. Kemudian pelaksanaan hukumnya, adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau law enforcement oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya onrek. Setiap petugas penegak hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan di mana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum. Jadi kesimpulannya, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau dari 4 parameter, dari segi pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik, dan dari segi hukum. Pandangan tersebut bukan hanya pertimbangan semata yang bersifat objektif. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan, melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan penyuluhan hukum. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama untuk kita, untuk siswa dan siswi SMA. Sadar hukum itu sangat penting untuk kita taati dan laksanakan. Kita harus mendukung aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.